أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وانفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر العمل به وفي جميع الطاعات والعبادة اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالعلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekeluarga, anak zuriat hingga hari kiamat senantiasa meridai, merahmati, mencintai, mengampuni. Semoga Allah senantiasa menyelamatkan, membahagiakan, memberuntungkan, memuliakan dunia akhirat. Semoga Allah anugerahkan istiqamah di dalam iman, Islam, ihsan, menjunjung segala perintah, menjauhi larangan zahir batinnya. Semoga Allah peliharakan dari segala bala, musibah, bencana, penyakit. Allah peliharakan dari segala kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, kesia-siaan, segala dosa maksiat zahir batinnya. Semoga Allah peliharakan daripada azab dunia, azab barzakh, azab hari kiamat. Semoga Allah masukkan ke surga tanpa hisab bersama Rasulullah SAW. Berkat Sayyiduna Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita mendapat cinta yang istimewa dari Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Sabda Nabi SAW, laqad ruziqtu hubbaha wa ana uhibbu man yuhibbuha. Sesungguhnya Allah lah yang meletakkan kecintaan aku kepada Sayyidah Khadijah. Jadi di antara hati Nabi, di antara sunnah hati Nabi, yaitu adalah mencintai Sayyidah Khadijah. Apabila kita mencintai Sayyidah Khadijah, maka kita adalah sama hati kita dengan hati Nabi. Mutaba'ah. Wa ana uhibbu man yuhibbuha, dan aku mencintai siapa yang mencintai Khadijah. Mudahan Allah jadikan kita termasuk yang mencintai Sayyidah Khadijah. Nah, di antara tanda cinta kepada Sayyidah Khadijah yaitu kita membaca manaqib beliau. Jadi ini kita membaca manaqib Sayyidah Khadijah ini menggembirakan Nabi. Luar biasa gembiranya Nabi. Bini Sidin dihidupkan, ya kan, diceritakan. Adalah Sayyidah Khadijah, beliau lahir 15 tahun sebelum tahun gajah. Artinya 15 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian adalah Sayyidah Khadijah wafat tanggal 11 Ramadan, 3 tahun sebelum hijrah Nabi. Umur beliau 65 tahun. Di waktu Nabi berumur 50 tahun wafat Sayyidah Khadijah.
Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau Sayyidah Khadijah, ini keistimewaan Sayyidah Khadijah berumah tangga dengan Nabi. Keistimewaan Sayyidah Khadijah yang tentang berkeluarga dengan Nabi, berumah tangga dengan Nabi. Yang pertama, bahwa Sayyidah Khadijah lah yang meminta dan mengajak melaksanakan pernikahan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Berbiniannya nama nembak, boleh aja. Ini sudah Khadijah nih, berbiniannya nama nembak, boleh aja tak? Cuma kada langsung Khadijah ya kan? Khadijah menyampaikan dengan acil, Nabi sampaikan dengan Muhammad, aku menginginkan dia menjadi suamiku. Nah lalu oleh acil disampaikan oleh Nabi. Jadi ujar Nabi, tasarapian aja, ya kan, keluarganya tasarapian acil paman. Nah lalu akhirnya disetujui oleh acil dan paman sendiri. Yang kedua, bahwa istimewa Sayyidah Khadijah, bahwa beliaulah istri Nabi yang pertama. Istri Nabi 11 yang pertama itu Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah lah yang paling utama di hati Nabi, melebihi istri-istri yang lain. Yang ketiga, selama bersama Sayyidah Khadijah, Nabi tiada memadukan hingga wafat Sayyidah Khadijah. Kada berpoligami, ya kan Nabi. Adapun Nabi yang berhimpun istri sampai 9 itu setelah wafat Sayyidah Khadijah. Adapun selama bersama Sayyidah Khadijah itu kada bermadu. Yang keempat, istimewa Sayyidah Khadijah, bahwa seluruh anak-anak Rasulullah SAW itu adalah bersama Khadijah. Anak Nabi 7, 6 itu bersama Sayyidah Khadijah. Lalu ya kan, Abdullah yang pertama, Qasim itu yang awal pertama, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Kemudian ada anak Nabi yang paling kecil, Ibrahim namanya, itu bersama Mariatul Qibtiyah. Kemudian dari Fatimah itulah lahir Sayyidina Hasan dan Husin. Dan dari Sayyidina Hasan Husin inilah keturunan seluruh zuriat Rasulullah SAW yang disebut Al-Hasani, keturunan Sayyidina Hasan, Al-Husaini, dan keturunan Sayyidina Husin. Ya kan? Habib-habib yang ada sekarang itu keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Artinya Sayyidah Khadijah ini datujud oleh para habib dan syarifah. Yang kelima, di antara istimewa Sayyidah Khadijah, bahwa wafat Sayyidah Khadijah, maka Rasulullah sendirilah yang langsung turun ke dalam kubur menyambut jasad Sayyidah Khadijah. Kemudian dengan tangan beliaulah meratakan tanah kubur Khadijah. Ya kan, tuh ada istri yang lain yang sampai Nabi ke kubur, ke dalam kubur.
Berapa Sayyidah Khadijah umur waktu nikah dengan Nabi? Berapa umur Nabi? Berapa? Nabinya 25, Khadijahnya 40. Nah, maka Nabi dan Sayyidah Khadijah itu berkumpul selama 25 tahun. Selama 25 tahun. Mudahan dengan barakah Sayyidah Khadijah, dengan berkat Rasulullah SAW, sebagaimana Allah anugerahkan kepada Sayyidah Khadijah dan Rasulullah keluarga yang diridhoi, dirahmati dan dicintai Allah. Mudahan juga kita diberi Allah keluarga yang diridhoi, dirahmati, dicintai. Ya kan, bahasanya mawaddah warahmah, sakinah. Sakinah. Ya kan. Laki itu pada kawa bahagia, mawaddah, kecuali udah dalam ini sakinah. Nah, ya kan. Agar kau mawaddah tak hati sakinah itu tenang, tentram. Jadi adalah nikah ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Sabda Nabi SAW, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati faqad raghiba anni. Nikah adalah sunnahku. Siapa yang benci dia dari sunnahku, maka sungguh dia benci kepada aku. Seluruh Nabi dan Rasul itu nikah seberataan, ya kan? Hingga Nabi Isa kan riwayatnya diangkat ke atas langit, beliau baru nikah. Nanti di akhir dekat kiamat beliau diturunkan ke dunia, nikah juga sih, nikah juga. Yang pertama, nikah itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, nikah itu adalah memelihara agama. Memelihara agama. Sabda Nabi SAW, man tazawwaja faqad ahraza syitra dinah falyattaqillah fi syatris sani. Siapa yang dia nikah, maka sesungguhnya dia sudah memelihara separuh agamanya, maka hendaklah dia takwa kepada Allah pada separuh yang keduanya. Yang ketiga, orang yang nikah itu pahala digandakan, melebihi pahala amal orang yang belum nikah. Sabda Nabi SAW, rak'atani min muta'ahalin khairin min sab'ina rak'atan min ghairi muta'ahilin. 2 rakaat orang yang sudah berkeluarga itu lebih baik daripada 70 rakaat orang yang belum berkeluarga. Ya kan? Bukan sembahyang aja, seluruh ibadah yang lainnya, baca Al-Quran, salawat, zikir, apapun ibadah itu digandakan Allah pahalanya bagi orang yang nikah, yang berkeluarga. Yang keempat, bahwa nikah itu terpelihara diri daripada berperbuatan haram, zina.
Ya kan? Ini besar benar nih. Ini yang pentingnya nah. Ini yang pentingnya nih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata minkum al-ba'ah falyatajawaz fa innahu abghadu lil basar wa ahsanu lil faraj. Siapa yang mampulah dia ba'ah, membaahi, artinya mampu memberi nafkah baik zahir baik batin, maka hendaklah dia nikah, karena itu lebih memelihara dari mata dan memelihara kemaluan. Ya kan? Sabda Nabi, zaniyatun wahidatun tahbitu amala sab'ina sanah. Sekali berzina itu meruntuh amal ibadah 70 tahun. 70 tahun itu seumur hidup beribadah. Sekali berzina habis hancur. Nah, dengan nikah lalu terpelihara dari zina. Bahkan nah itu nilainya ibadah. Ya kan? Halo? Itu ibadah yang paling nyaman tuh. Ya kan? Ibadah yang paling nyaman. Laki hendak, bini kada boleh menolak. Bini hendak, laki kada boleh menolak. Nakanya bisa, bebiniannya apa membawa itu kada betah bang. Sayang menolak kita. Ya kan, kebanyakan laki membawa bininya kolera. Siapa yang suaminya mengajak istrinya ke tempat tidur, paham jata, maka engganlah istrinya, maka malaikat mengutuknya. Ya kan? Disumpahi malaikat, bahasa kita nih ya, bongol kayak bangsat. Bongol bangsat. Disumpahi malaikat, ya kan, laknat Allah atasnya. Maka kabul doa malaikatnya. Waktu nang boleh juga Bang, ya kan? Kalau haid nipas kada boleh di situ. Tapi cara yang lain boleh, boleh. Atau si bini ini haid nipas bersih sudah. Kada boleh juga berhubungan kecuali mandi wajib dulu. Kalau kena sudah bersih haid, sekali aja mandinya, kada boleh tak. Jadi mandi dulu, hanya boleh berhubungan tak. Kada boleh dari lubang belakang, haram hukumnya. Jadi kada boleh tak. Yang kelima, bahwa dengan nikah inilah kita memiliki anak. Ya kan? Anak. Yang mana anak ini adalah umat Nabi Muhammad. Sabda Nabi, tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah hatta bisaqat. Nikahlah oleh kalian, niscaya kalian menjadi banyak, karena sesungguhnya aku bermegah-megah nanti di hari kiamat dengan banyaknya umat. Ya kan? Jadi membanyaki umat Nabi Muhammad. Kalau bisa tiap tahun batasnya. Ini kita nih nah, ini pengantin nih tahun dulu batasnya kita insyaallah. Membanyakkan umat Nabi Muhammad. Itu surga itu jaka 100 tuh ya kan, 75% umat Nabi Muhammad. Apa duduk surga itu? Umat-umat terdahulu itu sedikit aja. Ya kan? Penduduk surga itu mayoritas umat Nabi Muhammad. Kada gampangan mulai zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat itu umat Nabi Muhammad aja tak? Kalau umat-umat terdahulu itu kada banyak umatnya. Nabi Nuh aja 80 orang ya sini bisi umat. Kada banyak ya kan?
Kemudian dari anak itu pula kita mendapat amal jariyah, ya kan? Setiap napas anak itu adalah sedekah bagi abah mamanya. Setiap hembusan napas, tarikan napas anak itu sedekah bagi abah mamanya. Kemudian setiap apapun amal ibadah anak, abah mama dapat otomatis didoakan kada didoakan, diniatkan kada diniatakan otomatis. Anak sembahyang, abah mama dapat pahala sembahyang. Anak puasa, zakat, baca Al-Quran, salat, zikir, apapun kebaikan, otomatis abah mama dapat pahalanya. Mendosa pang nang kiapa anak mengerja dosa nang kiapa abah mama dapatkah? Kada dapat. Ayo kan, bila anak berdosa abah mama kada dapat, dengan syarat bahwa anak ini sudah didoakan dan sudah dididik agama. Didoakan sudah, dijaga ibarat disekolahkan agama sudah juga, tika Al-Quran, madrasah sudah juga, dibawa ke pengajian. Lalu si anak mengerja dosa, abah mama kada dapat lagi. Tapi pun anak didoakan kada, dididik agama kada, maka setiap dosa anak pun abah mama dapat juga. Untung-untungan doang di si anak nih. Bahkan ada riwayat, satu langkah lagi orang tua ini masuk surga. Menjeritlah anaknya di dalam neraka, ya Allah, ulun mohon keadilan. Kata Allah, keadilan apa? Jangan mengadakan kisah nih. Allah tahu ya. Kenapa jadi ulun masuk neraka? Engkau kada salat, kada puasa, minuman keras, zina. Kata si anak, bujur itu ulun, tapi abah mama ulun sedikit jua pun kada pernah mendoakan, kada pernah menasihati, kada pernah mendidik agama. Jadi ulun mengereja dosa itu, ya kan abah mama kada peduli lah ulun. Ya Allah, ulun minta keadilan, mama abah ulun bersama ulun ke neraka. Nah, ini bahaya nih anak nih. Nah, walhasil nikah ini adalah ibadah nilainya, ya kan? Maka semenjak akad nikah seumur hidup tuh nilai ibadah terus tak. Kita berumah tangga itu nilainya ibadah, harus dicatat oleh malaikat ibadah. Kalau sembahyang bisa berhenti, baca Al-Quran bisa berhenti, tapi kalau nikah ini kada berhenti, ya kan? Terus saja nilai ibadah. Dan berat juga bang, ya kan? Kita berumah tangga ini berat tak? Iblis ini rajanya, abahnya. Syaitan itu anak zuriatnya. Siapa syaitan tak? Itu anak iblis tak? Jadi setiap hari syaitan ini malah lawan abah, lawan bos. Bah, ulun bahai, alhamdulillah, kada alhamdulillah pang setan. Ulun menggoda itu nah, mau inya minuman keras, alhamdulillah bahai, kada alhamdulillah setan. Ujar iblis, bagus mantap ikam. Ulun bahai, utun menggoda si anu itu nah, inya lalu mengerjakan zina. Bagus ujar setan, ujar iblis. Ya kan laporannya tak. Jadi seluruh kemaksiatan itu adalah menggembirakan syaitan, menyedihkan hati Nabi Muhammad SAW. Lalu ada yang datang, bah,
Ya si iblis nih. Ulun itu nah rumah tangga itu asalnya nah harmonis, wah ini bertengkar, bercerai. Nah ujar si iblis, nikam nih ya, ini ya ikam. Sini ikam duduk apa dia sayang gimana? Disayangi benar oleh si iblis. Nang setan kau merusak rumah tangga. Karena tuh banyak rusaknya jadi dalam rumah tangga tuh. Putus silaturahmi antara dua buah keluarga. Karena nanti apa anak kada ada lagi nang urusnya, nang mendidiknya terbengkalai. Walhasil bahaya tuh bang. Jadi setan ini berlomba-lomba, seluruh dosa maksiat itu berlomba-lomba dia menggoda. Tapi yang paling mereka utamakan adalah merusak rumah tangga. Nah, bagaimana kita membangun rumah tangga ini? Kita membangun rumah tangga ini ya Pak. Yang pertama, bangun rumah tangga dengan doa. Karena pada hakikatnya mun kada Allah menolong kada kawa juga. Maka kepada Allah juga minta tolong. Ya kah? Jangan berpegang lawan diri. Ya kah? Pokoknya pada harapan bercerai 10 tahun pacarannya aja sudah. Tuh pegang lawan diri kadangnya. Kalau dalam Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa orang berumah tangga tak? Ya kan? Baca itu doa itu. Saling mendoakan. Laki mendoakan bini, bini mendoakan laki. Ya kan? Abah maman mendoakan anak mendoakan orang tua. Itu di rumah tangga kita saling doa. Siapa anak berdoa kepada Allah, dia kadang mendoakan abah mamanya, doanya ditolak. Ya kan? Makanya kita setelah sholat itu aja, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu betul sembahyang. Sekurang-kurangnya 5 kali sembahyang, 5 kali seorang-orang. Kalau bisa 100 Rabbighfirli wa liwalidayya kama rabbayani shaghira. Dikit aja 100 tuh 20 aja kali 5 mau dibaca. Ya kan? Abah mama doakan anak, doakan. Doa wal walid li waladihi ka doail anbiya li ummatihi. Doa orang tua kepada anaknya itu adalah bagaikan Nabi Muhammad mendoakan umatnya. Ya kan? 70 wali berdoa mendoakan anak kita nih. Kita abah mama mendoakan, lebih diperkenankan doa abah mama. Ya kan? Cuma minta doa jawaban kita dan guru-guru kita. Yang kedua, bangun rumah tangga itu dengan yang halal, makan, minum, pakai, harta. Ya kan? Jangan ada di dalam rumah tangga yang haram. Mudahan Allah menolong. Mudahan Allah anugerahkan kepada kita sugih halal. Amin. Mantap aminnya tapi masalah mampu gitu ya. Ini bahaya nih. Ini harta haram ini adalah racun. Jangan racun. Kullu lahmin nabata min suhtin pannaru awla bih. Setiap darah daging yang haram, maka api nerakalah yang pantas membakarnya. Man akalal haram asad jawarihu sa'an abad. Orang yang memakan haram pasti maksiat, suka atau kada suka, dipaksa atau tidak dipaksa, pasti haram.
geretek hatinya haram, pikirannya haram, nang dilihat haram, nang didengar haram, nang dipandir haram, nang dibuat haram, melangkah haram. Ya kan, sembahyang kada kawa, nuntut ilmu kada kawa, ibadah kada kawa. Andai kawaju memaksa beribadah, orang ini haram, kawaju memaksa beribadah, ibadahnya ditolak Allah. Biar aja banyak asal halal. Siapa? Amin. Yang ketiga, bangun rumah tangga dengan serumahan selalu menuntut ilmu agama. Karena hanya ilmu agama ini yang kau menghadapi masalah. Ya kan? Nang laki kada menuntut, nang bini kada menuntut, anak kada menuntut, kada harapan di rumah tangga itu bahagia tak? Yang sebenarnya laki nang melajari bini dan anak-anaknya. Jadi si laki ini membuka kena, yang buka kitab tauhid, buka kitab tasawuf, yang ada fikih. Laki nang melajari bini tak. Jadi nang sebenarnya nang yang wajib melajari bini itu adalah laki. Ya kah, itu disebut napakah batin ngarannya. Melajari itu napakah batin tak. Memimpin ibadah. Tapi karena kada kawa juga, kada mampu juga. Nah ya kah, anak minta tolong lawan sekolahan, sekolah 3, sekolah madrasah. Bawa ke pengajian, bini suruh hadir buat pengajian, selaki nih. Pian laki pian wajib melajari, laki kada melajari, pian wajib keluar rumah mencari guru, berpadah juga malah laki. Tapi wajib laki pian mau mengijini karena laki pian kada melajari. Yang keempat, bangun rumah tangga dengan sabar dan syukur. Sabda Nabi, al-iman nisfani, nisfun bis syukri, nisfun bis sabri. Iman itu sempurna. Iman itu diibaratkan satu biji. Separuhnya bersyukur, separuhnya bersabar. Kalau hanya kawin ini, engkaulah bulanku, engkaulah bin matahariku. Iya kan? Hanya kawin. Namanya bagus-bagus dia. Engkaulah separuh napasku, engkaulah arjunaku. Hanya kawin. Syukur itu hanya kawin gitu bang. Semakin lama bersama, semakin nampak kekurangan. Aib kekurangan itu nampak kalau menghanyar kawin ini, nang bagus-bagusnya aja, nang baik-baiknya aja, ya kan? Tapi semakin lama berumah tangga, karena ketahuan nang aslinya, sifat aslinya. Maka karena sudah ditakdirkan Tuhan berjodoh, ini diterima aja lagi. Kelebihan pasangan disyukuri, kekurangannya disabari. Itu bang lagi sudah. Jangan sedikit-sedikit. Ceraikan sudah. Pulangkan saja aku ke rumah orang tua aku. Maka sedikit. Maka lagi. Diantar lagi bujuran diam. Sabar. Kayaknya banyak kita sabar. Kita berumah tangga ini banyak kita sabar. Kata pepatah itu, napa? Syahrul asal, bahasa Arabnya. Bahasa kita bulan madu. Iyalah, bulan madu. Madu itu sebulan aja, seterusnya racunnya kita, ampadunya lagi. Bulan madu artinya sebulan aja madunya, nang manisnya. Seterusnya bulan-bulan ketiga seterusnya itu ampado aja lagi tak. Banyak kita sabar aja lagi sudah. Yang macam-macam jadi rumah tangga tak ujian tak. Siapa suami sabar
terhadap menghadapi istrinya, maka diberi pahala seperti pahala Nabi Ayub atas balanya, ya kan? Siapa istri sabar menghadapi suaminya, maka diberi pahala seperti pahala Asiyah. Asiyah ini mama angkat Nabi Fir'aun. Mama Fir'aun, Nabi Musa. Asiyah ini mama angkat Nabi Musa. Bini Fir'aun, beriman lawan Nabi Musa. Ya kan? Akhirnya dibunuh oleh Fir'aun. Ini di hari kiamat, Asiyah ini termasuk menjadi istri Nabi Muhammad nanti, ya kan? Gitu kan Nabi Muhammad membakasi bini Fir'aun lah. Kada Asiyah itu nyurang muas benar. Jadi dijadikan oleh Fir'aun ratu. Fir'aun ini kan dia sikong, gepang bini. Cuma ratunya si Asiyah ini katanya paling muas. Tapi apabila Fir'aun hendak menghubungi Asiyah, maka diserupakan jin yang menyerupa Asiyah. Maka Asiyah ini menggauli jin yang berupa Asiyah. Jadi harap juga Fir'aun ini tutuyan jin. Ini harap juga Fir'aun ini. Itu Asiyah itu dipeliharakan Allah karena akan menjadi istri Nabi Muhammad. Itu karamat Asiyah. Kada pernah disentuh Fir'aun. Sabar ya kalau sabar ya. Lihati kelebihannya, mencari kekurangan tuh ada terus ya kan? Cari kelebihannya, cari kelebihan pasangan masing-masing. Mudahan dengan berkat Nabi, berkat Sayyidah Khadijah, Allah anugerahkan kepada kita keluarga yang diridhai Allah, dirahmati Allah, dicintai Allah, terkumpul di dunia, terkumpul juga sampai ke surga. Berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.